Tak lama mata Arini berubah merah seperti darah. Ia mengerang, tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian, hus, kepala Arini terlepas beserta usus dan jeroannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam share. Oke, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Jurik Misteri. Apa kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik ya dan sehat selalu. Oke, kali ini gue akan melanjutkan cerita yang kemarin di part 7. Yang memang di part 7 itu Kang Arya ini dia sudah tahu ya bahwa memang keluarga Arini itu adalah keluarga seorang kuyang ya, dan dia juga waktu kemarin itu dia didatangin oleh sosok Arini itu dan ibunya, dan dia hampir dibunuh oleh sosok Arini dan ibunya ya. Dan apakah yang terjadi selanjutnya, dan apakah si narasumber kita ini terbunuh apa tidak? Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar gua makin semangat bikin konten ini dan kalian dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang gue ceritain di channel ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Jadi misteri dimulai. Dok, 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 dok. Bangun, bangun. Aku segera terkesiap dari tidurku. Lelah masih membelenggu tubuhku. Bola mataku tiba-tiba membesar melihat seseorang tegak sembari mengedor-gedor kaca mobilku. Kuperhatikan dengan seksama, sepertinya pernah mengenal ibu itu. Cepat, buka, teriaknya lagi. Dengan tergesa-gesa, kubuka segera pintu mobil. Ia dengan diri berkata, "Cepat, pergi dari sini. Ikuti aku kalau kau tak mau mati." Aku segera mengangguk cepat, mengikuti si ibu menjauhi rumah Arini. Suasana sekitar masih sepi, remang-remang, belum tersentuh sinar matahari pagi. Berarti aku mungkin hanya tertidur sekitar 10 menit saja, sebelum akhirnya dibangunkan oleh si ibu. Kami berlari menyusuri jalan menuju rumah si ibu. Benar dugaanku. Aku pernah bertemu dengannya ketika kami berhenti di sebuah warung makan dan masuk ke situ. Ternyata dia adalah pemilik warung tersebut. Istirahatlah dulu di sini. Kuyang itu tak akan bisa mencium keberadaanmu. Aku punya penangkalnya di sini, perintah ibu. Aku mengangguk dan tak lupa berterima kasih. Mataku memang sangat mengantuk. Aku pun segera melanjutkan tidur untuk mengembalikan tenagaku. Aku terbangun ketika matahari hampir di atas kepala. Sinarnya menyengat kuat, pertanda waktu sudah menunjukkan tengah hari. Badan masih sangat pegal, namun tenaga sudah mulai terkumpul kembali. Ibu warung datang menghampiri, membawa senampan makanan enak dan juga minuman segar. Aku yang memang sangat lapar segera melahapnya. Ia tersenyum dan menatapku iba, duduk menghadap ke arahku dengan mata yang terfokus di diriku. Selesai makan, kami mulai berdiskusi. Ibu dengan sabar mengungkapkan satu demi satu cerita tentang keluarga Arini. Tak banyak memang orang tahu kalau mereka adalah kuyang. Ibu pun sebenarnya tahu karena ketidaksengajaannya. Ketika itu ibu mau sholat subuh, tak sengaja melihat benda melayang terbang ke rumah Arini. Benda itu sangat jelas membentuk kepala dan usus. Hidupmu dalam bahaya nak, sebab kau sudah tahu siapa mereka sebenarnya. Penciuman mereka amatlah sangat tajam. Mereka bisa dengan mudah mencarimu walaupun kau bersembunyi di rumah semut sekalipun. Jelas ibu. Jadi aku harus bagaimana bu? Jawabku putus asa.
Ya, kau harus melawannya. Jika kau ingin selamat, pilih nyawamu atau nyawanya. Ibu menjawab dengan mimik yang berubah sangat serius. Kau akan mati pucat jika darahmu disedot olehnya. Kau sudah lihat sendiri bukan bagaimana wujud istrimu itu, tegas ibu. Aku mengangguk pelan, bingung, bercampur takut jadi satu. Antara cinta dan takut membuatku dilema. Jujur, aku masih sangat mencintai Arini dan tak tega untuk menyakitinya. Kau jangan ragu nak, jika kau ingin selamat, kau harus menyingkirkannya, seru ibu lagi. Aku menatap jauh ke luar rumah, menatap rumah Arini yang tak jauh dari rumah si ibu. Di sana, aku pernah merasa bahagia, nyaman, dan tentram. Walaupun semua itu kini hanya tinggal kenangan. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Bu? Tanyaku serius. Kamu harus berani membalikkan badannya jika kamu ingin terlepas dari cengkramannya. Karena jika kamu bersikukuh tetap membiarkannya hidup, hidupmu tak akan tenang. Kemanapun kamu pergi, ia bisa dengan mudah menemukanmu, jawab Ibu Warung. Aku menghela napas panjang. Sesak rasanya dadaku. Entah apa salahku masuk ke dalam lingkaran hitam ini. Memangsa atau dimangsa, sama-sama hal yang tidak kusukai. Dalam hidupku, pikirkan duniamu, ini bukan akhir, tapi inilah awal dari perjalanan hidupmu. Aku hanya ingin menolongmu, karena ibu tiba-tiba menghentikan ceritanya. Karena apa, Bu? Diriku penasaran dengan ucapannya. Karena anakku dulu adalah salah satu korban kejahatan mereka, jawabnya dengan pandangan mata ke atas. Menerawang, mengingat masa-masa sulit yang dialaminya. Pantaslah, kenapa ibu selalu menolongku dan memberi semangat kepadaku. Ternyata dia adalah salah satu korban kebiadaban wanita itu, Arini. Ceritakanlah padaku, Bu, agar aku bisa tahu lebih banyak tentang Arini dan ibunya, pintaku tulus. 12 tahun yang lalu, anakku Sinta hamil, cucu pertamaku. Aku sangat bahagia menunggu kelahiran cucuku yang tinggal beberapa hari saja. Tapi, sebuah keanehan terjadi saat terakhir ibunya Arini mengelus perut anakku yang membuncit. Ia bertingkah biasa seperti ibu-ibu pada umumnya, mengelus dan mengucapkan doa. Ternyata, semua itu hanya berkedok belaka. Malamnya, Sinta mengeluh sakit perut. Wajahnya berubah pucat, dan tak lama ia menghembuskan napas terakhirnya. Di saat itu, tersengaja mataku mengarah ke jendela. Di sana, nampak wajah Ibu Arini sedang tersenyum puas, dan begitu melihatku, ia terbang menuju rumahnya. Selama ini, aku berpura-pura tak tahu, namun di hatiku menyimpan dendam yang membara, tak akan lekang dimakan usia. Itulah mengapa aku begitu gencar untuk menolongmu. Aku mohon, kau bisa membalaskan dendamku, pinta si ibu warung dengan berderai air mata. Baik, Bu, kekejaman mereka harus segera kita hentikan, jawabku dengan mengangguk setuju. Mari kita susun rencana, nanti malam kita laksanakan rencana itu, ajak ibu warung. Malam hari, ketika semua orang sudah tertidur, dengan perasaan sedikit was-was, aku melangkah mengendap-endap menuju rumah Arini, membawa penangkal bawang putih agar Arini tak mencium keberadaanku. Suasana gelap tanpa bintang dan bulan, mendung menggelayut di langit malam, angin semilir dingin menusuk ke tulang. Kilatan cahaya di langit menambah suasana angker, bunyi menggelegar memecah langit membuat diriku terkadang bergidik ragu. Kutatap rumah Arini dari jauh, takut jikalau Arini tiba-tiba datang dengan kepala dan ususnya. Aku masih sangat trauma melihat jeroannya yang menggantung, membuat perutku mual dan ingin muntah. Suasana rumah tampak sangat sepi, seperti tak ada aktivitas di sana. Kemungkinan semua dalam keadaan terlelap. Seraya mengendap, kulangkahkan kaki menuju jendela kamar Arini. Samar,
Kulihat Arini sedang tertidur pulas. Tak nampak sesuatu yang mencurigakan. Lama kuperhatikan, sekitar 1 jam, kakiku pun sudah sangat pegal. Tiba-tiba, Arini bangun dan beranjak dari peraduannya. Ia melangkah menuju pintu. Ia kemudian berdiri di belakang pintu dan menghadap ke arahku. Beruntung sepertinya ia tak tahu kehadiranku, karena kepalaku merunduk, hanya sebagian kepala yang nampak samar. Kulihat Arini komat kamit seperti membaca mantra. Kepalanya kemudian memutar dan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kudengar dengan sangat jelas bunyi seperti tulang yang patah. Kretek, kretek. Tak lama mata Arini berubah merah seperti darah. Ia mengerang, tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian hus. Kepala Arini terlepas beserta usus dan jeroannya. Di dekat hatinya nampak sinar seperti lampu LED berwarna merah berkelap-kelip. Kepala itu mengambang, mencari celah. Aku menutup mulut tatkala kepala Arini terbang melesat di atas kepalaku. Jantungku rasanya berhenti berdenyut melihat pemandangan ngeri di depan mataku. Kepala Arini terbang melayang, melesat membelah langit malam. Ia terbang tinggi entah kemana. Tubuhnya ia biarkan begitu saja, teronggok di belakang pintu. Ada perasaan ngeri melihat tubuh tanpa kepala itu di depan mataku. Namun, sesuai perjanjian, aku dan ibu warung, maka aku harus... Gimana guys ceritanya? Serem kan? Yang paling serem itu ketika si narasumber kita dikejar-kejar ya sama sosok si Arini dan ibunya ini. Dan untung ada yang menolongnya ya, yang ibu-ibu penjaga warung yang menolong narasumber kita ya. Dan apakah ibu-ibu penjaga warung dan narasumber kita bisa membalaskan dendam si ibu warung ini? Dan apakah plot twistnya itu bisa di luar ekspektasi kita? Oke, nantikan kelanjutannya di part 9-nya ya. Oke, bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, untuk mengklik subscribe, share, like, dan komen ya, biar channel ini makin bermanfaat bagi kita dan gua makin semangat untuk bikin konten ini ya. Oke, tunggu kelanjutannya di part selanjutnya ya, dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, Jurik Misteri berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.